warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Setiaji, NIP 2019-33 dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Mediun, Prodi TMP 3B. Di sini saya akan mereview tentang keputusan Menteri Perhubungan nomor 22 tahun 2003 tentang pengoperasian kereta api. Menteri Perhubungan menimbang bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 1998 tentang lalu lintas dan angkutan kereta api telah diatur ketentuan mengenai pengoperasian kereta api, bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf H perlu ditetapkan keputusan Menteri Perhubungan tentang pengoperasian kereta api, mengingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian Lembaga Negara tahun 1992 nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Negara nomor 3407 memutuskan keputusan Menteri Perhubungan tentang pengoperasian kereta api. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam keputusan Menteri ini dimaksud dengan kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaian dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel. Stasiun adalah tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani naik dan turun penumpang atau bongkar muat barang atau untuk keperluan operasi kereta api. Pos adalah tempat di jalur kereta api yang dilengkapi dengan fasilitas operasi yang diperlukan untuk kepentingan operasi kereta api. Peralatan telekomunikasi adalah seperangkat fasilitas yang digunakan untuk penyampaian informasi dan atau komunikasi guna membantu keamanan, keselamatan, dan kelancaran operasi kereta api. Peralatan persinyalan adalah seperangkat fasilitas yang berfungsi untuk memberikan isyarat berupa bentuk, warna, atau cahaya yang ditempatkan pada suatu tempat tertentu dan memberikan isyarat dengan arti tertentu untuk mengatur dan mengontrol pengoperasian kereta api. Lintas adalah bagian dari jalur kereta api terdiri dari rangkaian beberapa petak jalan. Petak jalan adalah bagian dari lintas antara as stasiun dengan as stasiun yang berdekatan atau berurutan. Petak blok adalah bagian dari petak jalan yang dibatasi oleh sinyal keluar dengan sinyal masuk, atau sinyal masuk dengan sinyal keluar, atau sinyal keluar dengan sinyal blok, atau sinyal blok dengan sinyal blok, atau sinyal blok dengan sinyal masuk yang berurutan sesuai dengan arahan perjalanan kereta api. Petak jalan bebas adalah bagian petak jalan antara dua sinyal masuk pada jalur tunggal atau antara sinyal keluar dengan sinyal masuk pada jalur ganda. Emplacement adalah kumpulan jalan rel di area stasiun dengan batas-batas tertentu dan dilengkapi dengan alat pengaman. Kereta api luar biasa adalah kereta api perjalanan tidak digambarkan dalam grafik perjalanan kereta api atau KPK dan dijalankan sewaktu-waktu dibutuhkan. Pengendalian adalah kegiatan mengarahkan, menguasai, dan memantau operasi kereta api baik langsung maupun tidak langsung. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian. Bab 2 Tata cara berlalu lintas kereta api. Pasal 2 dalam pengoperasian kereta api digunakan prinsip berlalu lintas satu arah balik baik pada jalur tunggal maupun jalur ganda. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A hanya dapat dilakukan khusus untuk kereta api yang berfungsi memberikan pertolongan atau pada jalan rel begigi. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B hanya dapat dilakukan apabila terdapat gangguan operasi kereta api. Pasal 3 pada petak jalan di jalur kereta tunggal yang bergigi, kereta api hanya boleh berangkat setelah 5 menit di belakang kereta api di mukanya. Beberapa kereta api yang berjalan pada satu petak jalan berurutan dengan selang waktu 5 menit sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dianggap sebagai satu kelompok kereta api dengan ketentuan kereta api yang berada di belakang menjaga jarak aman sekurang-kurangnya 500 meter dengan kereta api di mukanya. Pasal 4 kereta api yang berjalan langsung harus dimasukkan ke jalur lurus kecuali di stasiun persimpangan untuk ke jalur tertentu atau di stasiun peralihan dari jalur ganda ke jalur tunggal dan sebaliknya sesuai dengan peraturan pengamanan setempat. Apabila jalur lurus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terhalang untuk dilewati, maka kereta api langsung dilewatkan ke jalur blok dengan pengamanan khusus dan mengurangi kecepatan. Pasal 5 persilangan hanya terjadi di jalur tunggal dan dilakukan di stasiun yang telah ditentukan sesuai dengan grafik perjalanan kereta api atau GPK dan daftar waktu untuk perjalanan kereta api atau fakultatif daftar waktu maklumat perjalanan kereta api atau MALKA serta telegram maklumat atau TEM.
Pasal 6, penyusulan hanya dilakukan di stasiun baik di jalur tunggal maupun di jalur ganda yang telah ditentukan sesuai KPK, daftar waktu, Malka atau TEM. Pasal 7, stasiun yang akan ditutup untuk kepentingan operasi kereta api PPKA, stasiun yang bersangkutan harus melakukan proses penutupan stasiun baik dengan stasiun batas maupun di stasiun yang bersangkutan sesuai dengan peraturan pengamanan setempat. Dan selanjutnya, stasiun yang tutup tidak melayani urusan perjalanan kereta api. Pasal 8, perjalanan kereta api pada malam hari dimulai dari tenggelam sampai terbitnya matahari, atau perjalanan kereta api pada siang hari apabila jarak pandangnya masinis terbatas akibat cuaca buruk harus menggunakan tanda atau semboyan malam baik di sarana maupun di prasarana. Pasal 9, kereta api tidak boleh berhenti kecuali di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan GPK, daftar waktu, maklumat perjalanan kereta api atau Malka, telegram maklumat, TM, atau pemerintah PPKA, PPKD, PPKT secara tertulis atau dengan telepon yang direkam. Pasal 10, untuk kepentingan operasi kereta api dilaksanakan langsiran guna menyusun rangkaian kereta api, menambah atau mengurangi rangkaian, menghapus rangkaian. Pasal 11, selama dalam perjalanan kereta api masinis harus memperhatikan dan memenuhi sinyal, tanda atau semboyan dan marka jalan rel yang dilalui. Pasal 12, apabila kereta api akan melewati jalan rel lereng dan jalan rel lengkung, masinis harus memperhatikan kondisi tanjakan, turunan dan atau lengkungan dan menyesuaikan kecepatan kereta api sesuai tanda atau semboyan kecepatan. Pasal 13, pada jalur kereta api menurun dengan derajat tertentu, kereta api yang akan menuruni harus berhenti di stasiun terdekat sebelum turunan untuk dilakukan pemeriksaan sistem pengereman. Pasal 14, pengoperasian kereta api dilakukan oleh awak kereta api yang memiliki kualifikasi dan keahlian dan pengoperasian kereta api. Pasal 15, dalam menjalankan kereta api, masinis sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf A harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: berbadan sehat. Pasal 16, dalam melaksanakan tugasnya di kereta api, kondektur atau KDR sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf B harus memenuhi ketentuan sebagaimana berikut: berbadan sehat, memiliki dan membawa tanda kecakapan KDR yang masih berlaku, memiliki dan membawa tanda tulis pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pasal 17, perjalanan kereta api dipimpin oleh seorang kondektur pemimpin atau KDRP. Dalam melaksanakan tugasnya di kereta api, teknisi kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf C harus memenuhi ketentuan sebagai berbadan membawa dan memiliki tanda kecakapan teknisi sesuai bidangnya, memakai pakaian seragam dan tanda pengenal bab 3 kecepatan dan frekuensi kereta api. Penentuan batas kecepatan kereta api harus didasarkan kelas jalur kereta api, kemampuan sarana kereta api. Pasal 20, untuk kepentingan pengoperasian kereta api dalam menjamin keselamatan perjalanan kereta api pada setiap lintas ditentukan frekuensi perjalanan kereta api yang berdasarkan pada kapasitas lintas dengan mempertimbangkan kemampuan jenis sinyal, prinsip berlalu lintas satu arah, perjalanan untuk jalur tunggal maupun jalur ganda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Pasal 21, kemampuan jenis sinyal sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf A ditentukan oleh jenis sinyal yang terpasang yang digolongkan dalam sinyal mekanik dengan blok elektromekanik, sinyal listrik. Pasal 22, kemampuan jenis sinyal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 digunakan untuk jenis sinyal mekanik untuk frekuensi rendah, sinyal mekanik dengan blok elektromekanik atau frekuensi sedang, sinyal listrik untuk frekuensi tinggi. Bab 4, perjalanan kereta api. Bagian pertama, pengaturan pasal 23. Pasal 24, penyusunan garis besar perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A. Pasal 25, berdasarkan garis besar perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Pasal 26, pembuatan KPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C. Pasal 27, pembuatan KPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilakukan dengan tahapan. Pasal 28, setiap kereta api akan dioperasikan harus memiliki nomor kereta api, jam berangkat datang atau jam langsung di stasiun, pos dan persilangan. Pasal 29, perjalanan kereta api yang ditetapkan dengan Malka dan TEM sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3 huruf C dan huruf D harus disebutkan.
Malka yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 2 huruf B. Tidak boleh dilakukan perubahan kecuali dikeluarkan Malka baru. Pasal 30 pengumuman dan pembatalan perjalanan kereta api